Yesus. Kami menyerahkan diri kami dalam pertolongan-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Shalom, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Biasa di luar? Ya, tadi ada pertanyaan ya, bagaimana kabarnya? Ada yang baik-baik saja, ada yang enggak gitu ya. Enggak apa-apa Bapak Ibu, Tuhan itu menerima kita kok ya. Walaupun kita dalam keadaan baik, kita enggak ada dalam keadaan yang kurang baik mungkin, tapi Tuhan menerima kita apa adanya kita. Tapi bersyukur bahwa Tuhan tidak membiarkan kita seadanya. Tuhan ingin kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema gitu ya. Ketenangan di tengah tekanan. Ketenangan di tengah tekanan ya. Dikasih judulnya ke saya itu dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Tapi daripada saya baca bahasa Inggrisnya belepotan, mendingan kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya, ketenangan di dalam tekanan. Nah Bapak Ibu, banyak dari kita gitu ya, hidup itu penuh dengan tekanan, benar? Seperti tadi saya ungkapkan, saya tertekan baca dalam bahasa Inggris gitu ya, mendingan saya baca bahasa Indonesianya aja gitu ya. Terus apalagi kadang-kadang ini kalau jadi speaker atau jadi hamba Tuhan gitu ya, di khotbah, apalagi diundang di tempat lain gitu ya, mungkin ada kadang-kadang suka ada pesan-pesan gitu ya. Tolong jangan lama-lama gitu ya. Nah, jangan lama-lama. Nah, lama-lama menurut saya dengan lama-lama menurut Bapak Ibu beda gitu ya. Saya pernah datang ke satu gereja gitu ya. Ibadahnya itu 2 jam Bapak Ibu. Khotbahnya 1 jam, pengumumannya setengah jam. Bayangkan? Ya, pengumumannya setengah jam Bapak Ibu, khotbahnya 1 jam gitu ya. Aduh, gitu ya. Kayaknya udah belangsatan gitu ya, udah aduh pantatnya udah goyang-goyang gitu ya. Nah Bapak Ibu, terkadang juga saya beberapa kali lihat gitu ya, bahkan mungkin di gereja sini gitu ya, terkadang sering kali gitu ya, cepet gitu ya, terus pas lagi giliran udah agak-agak mepet ke 2 jam atau 1,5 jam gitu ya, pas lagi pengumuman gitu ya, warta udah pada hilang gitu ya, tinggal gitu ya, ditinggalkan gitu. Jangan ya Bapak Ibu ya, no ya gitu ya. Kita selesaikan sampai akhir, sampai selesai ya Bapak Ibu. Nah, dalam kehidupan kita itu seringkali kita penuh dengan pressure, penuh dengan yang namanya tekanan gitu ya. Baik itu tekanan pekerjaan, tuntutan dari keluarga gitu ya. Apalagi kalau kayak saya belum menikah gitu ya. Tiap hari ditanyain sama papa saya, kapan nikah? Tiap hari ditanyain mana pacarnya gitu ya. Apalagi kalau udah waktu Sincia, waktu Natal gitu ya. Mana nih gitu ya. Terus gitu ya. Ada aja pressure-nya gitu ya. Terus belum lagi gitu ya, kita ada yang kerja gitu, kelelahan fisik, kelelahan jiwa. Wah Bapak Ibu, penuh dengan yang namanya tekanan dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, kita seolah-olah seringkali nih ya, namun seolah-olah kita seringkali berusaha menjadi juru selamat bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang-orang yang kita katakan kita mengasihi mereka. Kita seringkali katakan, oh saya mampu, saya bisa menghadapi semua ini, saya bisa. Ya pokoknya pasti baik-baik saja. Bahkan mungkin ya ada orang-orang yang bilang gini, waktu sebelum nikah, ya, pasangannya berjanji, oh kamu akan menjadi, apa kalau cowok ke cewek, permaisuri gitu ya, kamu akan menjadi raja dalam kehidupanku gitu ya. Apakah benar Bapak Ibu yang sudah menikah? Hoax ya itu ya, hoax ya. Ya Bapak Ibu, seringkali kita merasa kita bisa menjadi juru selamat bagi orang lain, bagi anak-anak kita gitu ya. Kita merasa bahwa saya tahu segalanya, saya bisa segalanya, sehingga kamu akan aman bersama dengan saya, kamu akan merasakan surga dunia katanya gitu ya. Tapi Bapak Ibu, benarkah demikian? Benarkah demikian di dalam kehidupan kita? Nyatanya kita adalah sama-sama manusia yang hidup di dalam dunia yang berdosa. Dunia yang penuh dengan menghimpit kita dan dunia yang penuh dengan tuntutan-tuntutan kepada kita. Seolah-olah bukan seolah lagi, kita bahkan tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Membuat diri kita baik-baik saja. Gak mampu Bapak Ibu.
Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang hal ini. Bagaimana kita bisa tetap merasakan damai itu, sejahtera itu di tengah-tengah mungkin kehidupan yang tidak ideal. Kehidupan yang kita nggak tahu. Bahkan sedetik ke depan pun kita nggak tahu. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya mau mulainya dengan ini Bapak Ibu. Sadarkah kita setiap hari Minggu pada waktu awal ibadah ada MC yang naik gitu ya, which is itu hamba-hamba Tuhan yang naik ke atas, lalu mengucapkan satu kalimat. Nah Bapak Ibu, kalimat ini bukan kalimat mantra, ya tentu saja ini bukan kalimat mantra, dan ini juga bukan sebuah kalimat yang mungkin ini adalah liturgi kita gitu ya, bukan Bapak Ibu. Sadarkah ada kalimat itu? Kalimat apa? Hah? Shalom, shalom gitu ya. Apalagi? Ada kalimat apa lagi? Bapak Ibu, ada kalimat votum. Kalimat votum. Nah, ada yang tahu di sini votum itu apa? Oh, belum tahu. Ya puji Tuhan ya, berarti Tuhan memang menggerakkan saya memasukkan ini ya. Ini nggak ada sebenarnya di dalam ini ya, di dalam ayat ayat dasarnya, tetapi kita akan belajar bersama dari sini ya. Bapak Ibu, votum ini itu bukan kalimat mantra. Bukan kalimat ya yang penting ada, bukan Bapak Ibu. Ini adalah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 124 ayat 8. Yang mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, apa maksudnya ketika setiap pagi ibadah minggu kita hamba Tuhan mengatakan hal ini? Ini bukan tanda bahwa akan segera dimulainya kegiatan ibadah, bukan. Tapi ini adalah sebuah pengakuan iman bahwa kita adalah orang-orang kecil yang sadar akan keterbatasan kita dan memilih untuk bergantung sepenuhnya akan pertolongan Tuhan. Bahkan ketika kita ibadah pun, itu bukan karena kita sanggup melakukannya, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita melakukan ibadah itu. Kita mengakui bahwa Allah adalah Allah pencipta alam semesta dan satu-satunya sumber pertolongan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, ketahuilah bahwa hanya jiwa yang mengakui bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita, itu adalah jiwa yang bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong kita untuk mengerti semua kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ataupun yang kita baca. Dan melalui foto ini, Allah itu mau mengundang kita, orang-orang yang hidup di dunia yang menderita ini, orang-orang hidup yang di dunia yang tidak jelas ini, yang penuh dengan dosa, kepada damainya yang sejati. Nah Bapak Ibu, votum adalah seruan permintaan tolong kita kepada Tuhan. Nah, mari kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab seruan kita melalui undangannya di dalam Matius 11. Mari kita buka bersama Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29. Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-29. Saya bacakan untuk kita semua ya. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu, amin ya akan firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu, banyak dari kita merasa harus selalu terlihat baik-baik saja. Makanya ketika ditanya apa kabar? Baik, puji Tuhan, shalom gitu ya. Luar biasa. Apakah memang harus seperti itu? Padahal pada kenyataannya adalah mungkin ada dari antara kita yang datang mungkin dengan gak baik-baik saja. Datang dengan, aduh cicilan bulan ini bayar pakai apa ya? Aduh, nanti siang makan apa ya? Bukan karena pengen makan apa, tapi memang gak tahu mau makan apa dan bisa makan apa enggak. Ada yang diantara kita yang bilang, aduh
ini permasalahan saya berat sekali. Tadi pergi ke gereja itu udah berantem dulu sama pasangan atau berantem dulu sama anak. Pulang belum tentu selesai masalahnya. Banyak di antara kita yang mungkin datang dengan begitu banyak pikiran, begitu banyak perasaan. Bahkan kadang-kadang itu sampai mencekik kita, membuat kita kehabisan nafas. Seolah-olah gak bisa lagi bernafas, bahkan berat gitu ya. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesesakan ini, Yesus dalam Matius 11 ini memberikan undangan kepada kita. Dengan suaranya yang lembut dia mengatakan, mari datang kepadaku yang lemah, letih lesuh dan berbeban berat. Bapak Ibu, Yesus memanggil kedua kelompok, membagi orang-orang itu ke dalam dua kelompok di sini ya. Yang letih lesu dan yang berbeban berat. Yang letih lesu itu maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang habis tenaganya karena kerja keras, karena mungkin banyak hal yang dilakukan. Tapi ada juga orang-orang yang berbeban berat. Itu pada saat itu dikatakan seperti binatang yang punggungnya ditindih muatan yang melampaui kapasitas gitu ya. Kalau kita sering melihat ada truk-truk gitu ya, yang muatannya tuh sampai bludek sampai tinggi melebihi dari apa ya depannya gitu ya, sampai ke atas gitu ya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Ditindih dan penuh dengan yang namanya beban-beban itu. Nah, panggilan ini Yesus berikan bagi mereka yang merasa seperti itu. Ditindih oleh begitu banyak hal dalam kehidupannya. Ada aturan-aturan hidup yang kaku dan yang melelahkan jiwa. Nah, kalau kita melihat konteks pada zaman itu gitu ya. Ini beban berat ini dimaksudkan itu merujuk kepada aturan agama yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Aturan-aturan agama yang dibuat, oh kamu harus datang beribadah dengan pakai baju A, B, C, D. Oh kamu harus pergi beribadah harus apa dulu. Atau aturan-aturan yang lain. Bapak Ibu, seringkali kita menyebutnya orang-orang Farisi ini adalah sebagai orang-orang yang legalis. Hanya mementingkan hukum dan hukum. Dan di sini Yesus menawarkan kebebasan. Kebebasan dari tanggung jawab. Yesus tidak menawarkan kebebasan dari tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tetapi Yesus menawarkan dia menemani kita berjalan bersama. Memikul kuk itu yang sama. Memikul bersama-sama. Memberikan kuk yang baru. Kuk itu adalah satu kayu yang lebar gitu ya. Yang biasa digunakan untuk memasung kedua keledai, lembu gitu ya. Sapi gitu ya yang biasa untuk menggarap gitu ya. Dipasangkan kedua sapi untuk apa? Untuk supaya bisa bekerja gitu ya. Nah Bapak Ibu di sini Yesus menggunakan kata kuk ini mengatakan bahwa ayo kamu di sebelah, aku di sebelahmu, yuk kita sama-sama jalan, kita sama-sama memikul beban ini. Yesus berkata berhentilah mencoba menarik beban hidupmu sendiri, mari berjalan di sampingku. Dan mungkin Yesus mengatakan bahwa ayo biar bagian terberat itu biar aku yang pikul. Bapak Ibu manis bukan apa yang Yesus tawarkan? Menyenangkan bukan apa yang Yesus tawarkan? Dan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu, di sini Yesus itu bukan sebagai mandor yang ayo kerja, pecut gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa ia lemah lembut, ia rendah hati. Ia mau mengulurkan tangannya membantu hamba-hambanya. Kalau kita melihat, kalau kita meyakini Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan ia merasakan apa yang kita rasakan. Namun bagaimana kita bisa percaya bahwa dia mampu
Bapak Ibu kalau kita baca di Matius 11 ayatnya yang ke-27, di sana dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Allah Bapa telah menyerahkan segala kuasa kepada Yesus. Maka dari itu Yesus mengatakan, aku bisa, aku mampu. Dan kalau kita boleh melihat bagian dari firman Tuhan yang lain, dikatakan bahwa ia adalah imam agung yang memahami penderitaan kita. Ia pernah merasakan lapar, ia pernah merasakan sedih, ia pernah merasakan terluka, bahkan ia pernah merasakan menderita sampai di kayu salib. Penderitaan apa lagi yang belum pernah dia rasakan? Kita bahkan belum pernah tuh dicampuk pakai cambuk yang ada kailnya gitu ya, yang sampai merobek kulit kita. Kita belum pernah tuh ngerasain bagaimana dipermalukan di atas bukit Golgota, ditelanjangi dan disalib. Ia jauh lebih merasakan apa yang namanya penderitaan. Sehingga ketika ia katakan, aku mau menanggung itu semua bersama-sama dengan kau. Allah itu, Yesus itu bukan hanya omong kosong, tapi dia sungguh-sungguh mau dan dia bahkan pernah melewati itu. Nah Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan hidup dalam irama anugerahnya Allah. Kita tidak terbebas dari tanggung jawab kita. Kita tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Tapi kita melakukannya di dalam persekutuan bersama dengan Yesus. Yang lemah lembut, yang mau bersama-sama menanggung beban kita. Sehingga beban itu menjadi terasa ringan bagi kita. Dan hasilnya adalah kelegaan. Kelegaan dari setiap hal yang kita mungkin lewati. Sebuah ketenangan jiwa yang bersifat kekal. Namun bisa kita rasakan mulai saat ini ketika kita mengatakan aku mau hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu, irama hidup ini, yang tenang ini dimulai saat kita berhenti menjadi juru selamat bagi diri kita sendiri. Maukah hari ini Bapak Ibu berhenti merasa bahwa segalanya bergantung pada kekuatan dan kemampuan saya? Maukah hari ini kita datang kepada Yesus dan mengakui keterbatasan kita. Dan kita membiarkan Dia menuntun langkah kita dengan kasih-Nya. Maukah kita? Bapak Ibu, setelah kita belajar bagaimana kita bisa bersandar di bawah kuk yang Yesus pasang. Kuk yang Yesus berikan bagi kita, kuk baru itu. Maukah kita belajar bagaimana ketenangan batin itu bisa bertahan di saat mungkin serangan rasa cemas datang kembali di tengah-tengah kesibukan kita, kehidupan kita. Kita akui bahwa kita ini bukan orang yang sudah ketika terima Tuhan Yesus lalu masalah jadi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba lenyap gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Kita masih hidup di dunia yang berdosa. Kita hidup bersama orang-orang yang berdosa. Masalah itu tetap ada. Tapi mau enggak kita? Orang-orang udah yang menerima anugerah itu. Mau enggak kita sama-sama belajar? Kalau nanti ada hal-hal lain yang datang, yang membuat kita mungkin cemas lagi. Tapi kita mengingat bahwa ada Allah yang berjalan bersama kita. Bagaimana caranya? Yuk kita buka di Filipi 4. Filipi 4. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7 terlebih dahulu. Filipi 4 ayat 6 sampai 9, tapi kita baca dari 6 sampai 7 terlebih dahulu. Firman Tuhan katakan, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu,
Kitab Filipi ini, kalau kita mau telusuri gitu ya, Kitab Filipi ini ditulis ketika Rasul Paulus itu berada di dalam penjara. Pertanyaannya adalah bagaimanakah seorang yang ada di dalam penjara bisa menyuruh orang yang ada di luar penjara mengatakan jangan khawatir. Tapi apapun juga serahkan sama Tuhan. Jangan khawatir. Bukankah seharusnya kalau secara logika Rasul Paulus lah yang harusnya paling punya alasan untuk khawatir. Paling punya alasan untuk berkeluh kesah. Tapi pada kenyataannya dia malah mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu, Paulus menyatakan ini bukan karena ia tahu bahwa ada bahwa kehidupan dia ke depan itu akan baik-baik saja, enggak Bapak Ibu. Tapi ia menyatakan ini karena ia tahu bahwa ketenangan iman harus tetap nyata. Bukan karena keadaan itu sedang baik-baik saja. Bukan karena keadaan itu sedang berpihak kepada kita kalau kata orang dunia bilang. Tapi ketenangan iman itu karena kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di sini Paulus memberikan perintah yang tegas, janganlah khawatir tentang apapun juga. Kata khawatir di sini berarti pikiran yang terpecah-pecah karena ketakutan akan masa depan. Khawatir nanti gimana? Dan di sini Paulus mengatakan obatnya adalah doa yang disertai dengan ucapan syukur. Doa yang disertai dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, dalam iman kita, syukur adalah pengakuan bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan tetap baik. Bahkan sebelum masalah kita selesai. Ucapan syukur adalah iman bagaimana kita mengatakan, ya saya tahu Tuhan pasti menolong saya. Ya, saya tahu bahwa Tuhan pasti bekerja. Entah itu mengubah keadaan atau entah itu mengubah hati kita. Sikap kita dalam memandang permasalahan itu. Dan hasilnya luar biasa. Yaitu damai sejahtera akan bekerja, akan ada, hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu di sini ketika mengatakan ada penjagaan yang Tuhan berikan. Di sini Paulus menggunakan istilah militer yang menggambarkan ada begitu banyak pasukan penjaga yang menjaga benteng. Bayangkan damai Tuhan itu seperti sepasukan tentara yang berdiri tegap menjaga pintu gerbang hati kita dan pikiran kita. Mereka bertugas menghalau serangan-serangan panik yang mungkin mengganggu pikiran kita. Menghalau serangan pikiran-pikiran buruk, kekhawatiran agar nggak masuk dalam otak kita, dalam hati kita, yang merusak ketenangan yang sudah kita peroleh dari Yesus Kristus, yang sudah kita peroleh dari Allah. Bayangkan hal itu. Damai sejahtera itu melingkupi kita. Damai sejahtera itu menghalau hal-hal yang tidak baik itu. Nah Bapak Ibu, hari ini, minggu ini, maukah kita belajar setiap kita merasa cemas atau ada kekhawatiran yang muncul, mau kita melakukan satu instruksi syukur. Kita menarik diri sejenak, berhenti sejenak dari kekhawatiran kita, dari ketakutan kita. Lalu kita boleh mengingat, menyebutkan kebaikan yang Tuhan pernah berikan bagi kita, yang pernah kita alami.
Mungkin di masa-masa lalu kehidupan kita mengingat, kita merefleksikan kebaikan Tuhan. Dan biarlah rasa syukur itu menumbuhkan kembali, memanggil kembali pasukan damai Allah itu untuk menjaga pintu hati kita agar tetap kita merasa tenang. Kita mengatakan, Tuhan, Engkau yang dulu telah pernah menolong saya yakin saat ini pun, pada masa ini pun, Engkau adalah Allah yang sama yang juga sanggup menolong saya. Maukah kita melakukan itu? Namun Bapak Ibu, lebih jauh lagi, kita mau lihat bahwa damai sejahtera ini bukan hanya tentang apa yang Tuhan lakukan bagi kita melalui doa-doa kita, tapi juga tentang apa yang kita lakukan dengan pikiran dan tindakan kita setiap harinya. Paulus melanjutkan dalam Filipi 4 ayat 8-9. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku. Lakukanlah itu dengan demikian. Dengan demikianlah Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu, iman kita mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, adalah mati. Kita perlu menyatakan iman kita melalui perbuatan kita. Ketika kita berdoa, kita mengatakan, Tuhan, saya tahu Tuhan sanggup melakukan. Tuhan itu enggak ingin kita hanya pasrah. Tuhan ingin kita berserah, bukan pasrah. Kalau kita pasrah, kita hanya tahu berdoa dan kita tidak melakukan apapun. Tapi ketika kita berserah, kita percaya, Tuhan, aku mau datang memohon pertolongan-Mu. Tolong tunjukkan bagaimana caranya. Aku akan melakukan sesuai dengan cara yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Dan aku menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Aku menyerahkan endingnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak di antara kita merasa sesak karena membiarkan diri kita untuk memikirkan bagaimana ya nanti hasilnya. Apa nanti kata orang? Bagaimana saya bisa melakukan ini menjadi hasil yang baik? Seringkali kita membiarkan pikiran kita, perasaan kita itu menjadi tempat sampah. Tempat sampah dari hal-hal yang buruk yang dunia katakan. Gosip-gosip atau perbandingan-perbandingan yang dunia katakan, yang dunia labelkan kepada kita. Kita sering menjadikan diri kita, hati kita, pikiran kita itu tempat sampah untuk hal-hal yang seperti itu. Kita sering mengatakan bahwa bagaimana ya nanti? Apa kata orang? Atau mengatakan, apa nanti bagaimana kehidupan saya? Di sini firman Tuhan mengatakan melalui Paulus menantang kita. Dia mengatakan, pikirkanlah semuanya itu. Kita di sini diminta untuk menghitung ulang atau untuk memikirkan standar mana sih yang mau kita hidupi. Di sini Paulus mau ngajak kita untuk yuk kita ikuti standarnya Allah, jangan ikuti standarnya dunia. Kita harus secara teliti menyaring, menjadikan hal-hal yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis itu sebagai standar apa yang boleh masuk ke dalam otak kita. Standarnya tentu apa yang manis, yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Bukan menurut dunia. Kita dipanggil untuk memenuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan sampah-sampah
dunia. Dan akhirnya kita dipanggil untuk melakukan atau mempraktikkan ketaatan yang nyata, ketaatan iman yang nyata. Karena damai sejahtera itu nggak ditemukan di dalam teori, dalam omongan doang, tapi dalam ketaatan praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita hanya berdoa tanpa disiplin, menjaga pikiran kita, kita nggak mau taat melakukan kehendaknya, sesungguhnya kita sedang merusak damai sejahtera itu sendiri. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita menerima hadiah berupa damai yang dari Allah. Dan ketika kita berpikir benar lalu bertindak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Allah itu menjanjikan bahwa Allah yang adalah sumber damai itu, yaitu pribadinya sendiri, pribadi Tuhan itu akan hadir menyertai kita. Ia akan memberikan kita damai itu dan akan hadir bersama-sama. Sehingga damai sukacita itu tidak pergi dari kita. Ia gak membiarkan kita melangkah sendirian. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin kalau kita boleh lihat ya, kita itu biasanya paling bisa merasakan Tuhan ketika berada dalam situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, benar? Kalau kita biasanya lagi senang, kita melupakan Tuhan. Tapi kalau lagi susah, udah mentok, melakukan hal A, B, C, D, udah gak bisa lagi, baru kita meronta-ronta mencari Tuhan. Itu cara yang salah. Tapi di dalam kesalahan kita itu, dalam keberdosaan kita itu, Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap hadir. Bapak Ibu, dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, Paulus katakan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, akuilah kelemahan kita, akuilah keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia, meminta kepada Dia, dan lakukan apa yang Dia ingin untuk kita lakukan. Karena ketaatan adalah obat yang paling ampuh bagi kelumpuhan kita akibat rasa takut, rasa cemas. Mari kita coba lihat kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita, aduh, aku gak mau ngambil tanggung jawab itu. Nanti deh, nanti aja, jangan sekarang. Kita tunda karena kita merasa takut, kita merasa cemas. Bapak Ibu, ayo serahkan hal itu kepada Tuhan. Bawa hal itu kepada Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa dan serahkan hasilnya kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jangan biarkan pikiran kita ini dipenuhi dengan informasi-informasi atau hal-hal dunia yang memicu kepanikan kita, memicu kita untuk jauh daripada Allah. Namun mari kita merenungkan janji-janji Tuhan dan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, biarlah hari ini di dalam ketenangan di tengah tekanan kita boleh sama-sama belajar. Kita boleh di dalam keseharian kita, bukan hanya ketika ada di dalam gereja atau kita beribadah di hari Minggu, kita melakukan votum ini. Tapi di setiap pagi kita, sebelum kita mengambil handphone kita, sebelum kita melakukan begitu banyak hal yang menyibukkan kita, mari
kita akui kedaulatan Tuhan di atas semua beban hidup kita. Yang kedua, mari jangan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Berjalanlah bersama Yesus, Imam Agung yang memikul beban kita, yang mau bersama-sama kita berjalan. Dan ayo, sadari penjagaan Tuhan. Biarlah itu boleh mengubah kecemasan kita menjadi ucapan syukur, agar damai Allah itu menjaga kita dari hari ke hari. Mari kita nyatakan iman kita, dengan kita menyaring pikiran kita dan melangkah dalam kenyataan, dalam kehidupan nyata kita. Kita menyuarakan iman kita melalui tindakan-tindakan kita, perkataan kita, pola pikir kita. Kita menyatakan iman kita di dalam hal itu. Dan itu akan menjadi surat yang terbuka buat orang-orang di luar sana melihat Injil Kristus melalui kita. Bapak Ibu, mari refleksikan 3 hal ini. Hari ini coba tanyakan, siapakah yang benar-benar memegang kendali hidup saya hari ini, minggu ini, atau bahkan selama ini? Apakah saya masih berusaha mencoba menjadi Tuhan, menjadi juru selamat bagi diri saya sendiri? Yang kedua, apakah selama ini beban yang saya anggap terlalu berat sehingga saya masih enggan membaginya di bawah kaki Yesus? Saya masih memegang itu erat-erat. Seolah-olah saya mengatakan bahwa Tuhan gak mampu Tuhan. Saya yang lebih tahu Tuhan. Mari datang kepada Dia. Dan kita menanyakan, pasukan apa yang sedang berjaga di depan pintu hati kita hari ini? Apakah itu serentetan ketakutan-ketakutan kehidupan kita? Ataukah pasukan damai sejahtera Tuhan? Mari kita tanyakan hal-hal yang ini pada Tuhan. Dalam diri kita. Dan mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan, bertobat. Kita mengatakan, Tuhan ampuni aku kalau selama ini aku masih berusaha menjadi juru selamat bagi diriku sendiri. Tidak mempercayai Tuhan. Ampuni aku. Mari kita sama-sama melakukan hal ini. Biarlah kita boleh kehidupan kita mengakui otoritas Dia dalam kehidupan kita, menyaring apa yang kita konsumsi, dan kita melakukan ketaatan kecil hari lepas hari dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita menjadi pribadi yang tahu diri, dan kita boleh menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau bagikan bagi kami. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki iman dan mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami hidup di dunia yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang hidup di dunia yang berdosa. Begitu banyak hal Tuhan yang sering melemahkan kami, bahkan membuat kami ikut-ikutan dengan dunia ini. Tolong ampuni kami Tuhan, dan tolong mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus ingat akan janji Tuhan, akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan ingat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena kami tahu ketika kami bersyukur, damai sejahtera itu ada bagi kami. Tolong setiap kami Tuhan
Mampukan kami, bantu kami Tuhan. Dan biarlah kami mampu melihat dari kacamata Tuhan, melihat masalah-masalah yang kami hadapi. Sehingga itu boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan kami. Kami boleh membagikannya kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Dan kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kami untuk mereka. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Ini setiap kami Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.